Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Anwar Fatoni, selaku dosen pembimbing. Di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan atau memaparkan dari laporan akhir magang dengan judul Analisis Pengembangan Pendanaan LPDP melalui Potensi Kolaborasi Program Sustainability Mitra LPDP. Perkenalkan, saya Amanda Rismanti dengan NIM 22 10 11 60 11. Oke, sekali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan laporan ini. Yang pertama adalah topik pembahasan. Topik pembahasan saya kali ini adalah pendahuluan. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua gambaran umum lokasi magang, yang ketiga tujuan pelaksanaan, yang keempat pelaksanaan kegiatan, yang kelima permasalahan dan juga solusi, dan yang terakhir penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP merupakan salah satu instansi penting atau institusi penting dalam pengelolaan dana pendidikan di Indonesia. Nah, sebagai pengelola dana abadi, LPDP memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan pendanaan pendidikan melalui strategi investasi yang optimal. Nah, seiring dengan meningkatnya tuntutan global akan keberlanjutan, kolaborasi dengan mitra dalam program-program yang berlandaskan prinsip sustainability menjadi salah satu strategi yang relevan untuk mendukung keberlanjutan pendanaan. Nah, dengan adanya potensi kolaborasi tersebut, tidak hanya dapat memperluas dampak program LPDP itu sendiri, tetapi juga dapat memperkuat posisi LPDP sebagai pelopor dalam implementasi aspek environmental, sosial, dan juga governance atau ESG di sektor pendidikan. Nah, oleh karena itu diperlukan analisis yang mendalam terkait mengenai pengembangan pendanaan LPDP melalui potensi kolaborasi dan mitra yang berbasis pada program sustainability. Nah, selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Nah, LPDP ini atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ini adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola dana pendidikan, dan juga LPDP ini juga ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum atau yang kita tahu sebagai BLU. Nah, LPDP ini juga bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional melalui pembiayaan, pendidikan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Jadi di LPDP ini adalah suatu lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan yang langsung diawasi langsung oleh Kementerian Keuangan sendiri. Kemudian LPDP ini juga melahirkan program beasiswa, yaitu beasiswa S2 maupun S3 yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian, LPDP ini berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia itu sendiri di bidang yang menunjang percepatan pembangunan yang ada di Indonesia. Nah, beberapa di antara prioritas yang menjadi fokus LPDP yang pertama itu adalah di bidang teknik, kemudian di bidang sains, di bidang pertanian, di bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang keuangan, di bidang kedokteran, agama, serta sosial dan juga budaya. Nah, di samping itu, LPDP juga mendorong akselerasi riset dan juga inovasi strategis nasional untuk kemajuan Indonesia melalui program pendanaan riset inovatif dan produktif. Jadi, LPDP itu selain memiliki program beasiswa, tetapi LPDP juga memiliki program pendanaan dari kegiatan riset dan juga inovasi yang strategis nasional. Kemudian, adanya tujuan pelaksanaan. Apa sih tujuan pelaksanaan saya melakukan MBKM di LPDP Kementerian Keuangan? Yang pertama adalah sebagai tempat penunjang utama untuk meningkatkan kemampuan soft skill maupun hard skill dalam lingkup pekerjaan yang profesional sehingga dapat mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk memberikan kontribusi kepada LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dalam menganalisis penyusunan data dalam keputusan investasi. Kemudian pelaksanaan kegiatan, kemarin saya sempat melaksanakan magang sekitar 3 bulan, 3 bulan dari bulan September sampai dengan Desember.
pelaksanaan kegiatannya adalah atau tugasnya adalah yang pertama saya menganalisis CSR Bank Mitra, yang kedua mengidentifikasi dana pihak ketiga Bank Mitra, yang ketiga informasi database material negatif dari perbankan. Karena saya berada di divisi investasi pasar uang, yaitu investasi yang jangka pendek, jadi saya ditempatkan di divisi ini untuk menganalisis beberapa hal untuk keputusan investasi jangka pendek. Nah, itu dia tadi tiga kegiatan yang saya lakukan selama 3 bulan. Yang pertama analisis, identifikasi, dan juga menginput database. Kemudian di sini ada analisis CSR Bank Mitra. Jadi LPDP itu memiliki kolaborasi antar stakeholder maupun bank mitra. Nah, di sini saya menganalisis CSR Bank Mitra dari beberapa bank mitra. Jadi totalnya LPDP itu memiliki sekitar kurang lebih 25 bank mitra. Nah, di situ saya menganalisis terkait program-program dari bank mitra tersebut yang selaras dengan program dari LPDP ini sendiri. Nah, saya menganalisis di periode 2023. Dalam hal ini, saya bertugas untuk membantu menganalisis CSR Bank Mitra, program-program Bank Mitra, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan, untuk memberikan rangkuman serta bahan analisis dalam pengambilan keputusan investasi. Jadi, setiap melakukan open tender atau melakukan open tender dari bank-bank mitra ini, jadi dari tim divisi ini ada tim divisi analis, di mana kita menganalisis terkait data-data dari bank mitra itu sendiri. Kemudian di sini yang kedua adalah kegiatan dalam mencari informasi database dana pihak ketiga. Nah, ini juga sama. Sebenarnya tujuannya adalah untuk keputusan investasi juga, untuk melihat track record dari bank-bank ini sendiri, apakah DPK-nya dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan itu seperti apa dari sisi laporan keuangannya. Oke, jadi database ini waktu itu saya mengerjakan dari bulan Agustus juga September 2024. Jadi untuk mencari database ini, saya memerlukan yang pertama laporan keuangan bulanan dari bank-bank mitra. Sama bank mitra itu terdapat kurang lebih 25 bank mitra. Saya menemukan di dalam laporan keuangan bulanannya di bulan Agustus dan juga di September. Kemudian saya masukkan ke dalam Microsoft Excel. Kemudian saya buat database dari DPK Bank Mitra ini. Dan penyusunan laporan bulan ini juga disampaikan kepada divisi analisis pasar uang LPDP, dan pastinya nanti tim divisi analisis juga bisa memastikan apakah akurasi data investasi dan dokumentasi transaksi keuangannya sudah benar atau belum gitu. Jadi untuk database ini adalah sama tujuannya untuk keputusan investasi dari LPDP ini sendiri. Kemudian yang ketiga ada penyusunan database material negatif perbankan. Jadi di sini adalah fungsinya untuk melihat bahwa apakah bank-bank di Indonesia ini memiliki material negatif atau tidak. Nah, ini saya mencari di periode 2019 sampai 2024. Saya mencari di dalam website regulator, yaitu di OJK dan juga di LPS. Nah, di sini dalam mencari database ini mencakup informasi tentang kondisi keuangan, pelanggaran peraturan, ataupun potensi gagal bayar yang terjadi di institusi perbankan. Jadi bisa terlihat ada informasi-informasi terkait database yang diinformasikan di dalam bentuk Excel tersebut. Kemudian selanjutnya akan saya kasih ke dalam tim divisi juga, tim divisi analis untuk dianalisis apakah bank-bank mitra ada dampak negatifnya atau ada potensi kegagalan bayar ataupun ada pelanggaran-pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh Bank Mitra LPDP. Itu fungsinya sama untuk meningkatkan keputusan investasi di jangka pendek ini sendiri. Kemudian di sini ada permasalahan yang ditemui. Nah, permasalahan yang ditemui ini pada periode 2024 dan 2025 ini, yang pertama adalah kurangnya kolaborasi dan juga kerjasama antara mitra, stakeholder, maupun mitra LPDP lainnya yang lebih luas, ataupun kurangnya jejaring global yang lebih luas, dan dapat menyebabkan minimnya kolaborasi atau pengembangan kolaborasi pendanaan dan dengan mitra yang strategis yang belum ada upaya maksimal dan juga dalam menjalin kerjasama dengan sektor swasta, lembaga dan pemerintah maupun organisasi internasional untuk memperluas basis pendanaan. Jadi selama saya magang kemarin, masih kurangnya kolaborasi terkait kerjasama mitra stakeholder di jejaring global gitu, masih sangat minim sekali. Makanya ini adalah salah satu permasalahan yang saya temui di magang kemarin.
Kemudian permasalahan selanjutnya adalah keterbatasan data informasi tentang potensi mitra. Nah, jadi dengan minimnya basis data yang memadai tentang mitra LPDP atau mitra potensial yang seharusnya relevan dengan program sustainability ini sangat minim, makanya diperlukan adanya informasi database terkait bank-bank, terkait stakeholder mitra LPDP, sehingga belum terbentuknya peta potensi mitra strategis yang dapat mendukung pengembangan program pendanaan LPDP. Jadi, oleh karena itu saya mengambil judul ini, bagaimana sih, apakah ada analisis sendiri untuk program pengembangan dari pendanaan LPDP ini, yaitu ada permasalahan dua ini yang menjadi salah satu sumbu yang sangat mengganggu atau harus dikembangkan lebih lanjut gitu. Oke, selanjutnya ada usulan perbaikan. Di sini setelah saya analisis apa yang menjadi usulan dari permasalahan tersebut, yang pertama adalah perluasan mitra jejaring global. Di sini adalah dengan membuat kajian atau mengidentifikasi dari sektor-sektor atau mitra berpotensi yang mendukung sustainability melalui hibah, investasi sosial, atau pendanaan inovatif lain. Jadi seharusnya jejaring mitra ini diperluas dengan jejaring global sehingga program-program yang selaras atau program-program yang sustainability atau berkelanjutan dapat saling selaras dengan LPDP untuk meningkatkan SDM yang unggul gitu. Jadi itulah usulan dari saya, yaitu yang pertama dengan perluasan mitra jejaring global. Yang kedua, ada pembuatan database mitra potensial. Di sini dengan pembuatan database mitra potensial dengan mengembangkan basis data yang terintegrasi dan juga mencakup profil mitra potensial, fokus program dan juga peluang kolaborasi. Jadi dengan adanya pembuatan database ini, jadi LPDP itu bisa tahu bahwa mitra ini sangat berpotensi dalam LPDP karena database dengan fokus programnya adalah program yang sama, juga profil mitranya juga berpotensial dalam akselerasi terkait program dari LPDP ini sendiri. Nah, yang ketiga, dengan membuat penilaian potensi mitra. Jadi, ketika sudah lakukan kerjasama dengan mitra-mitra, jadi LPDP ini harus di dalam divisi ini juga harus perlu membuat penilaian nih, apakah potensi mitra Bank A, Bank B, Bank B, apakah sudah sesuai dengan keselarasan dari program sustainability-nya, dari sistem semuanya, dari administrasinya, apakah sudah baik atau belum, itu adalah salah satu hal yang penting dengan membuat penilaian potensi mitra LPDP. Dengan adanya penilaian potensi ini, jadi LPDP ini bisa mengukur relevansi dan juga kontribusi terhadap mitra LPDP itu sejauh mana. Gitu. Itu adalah 3 usulan dari saya selaku kemarin melakukan analisis terhadap divisi saya, yaitu divisi investasi pasar uang. Kemudian di sini ada penutup. Oke, jadi di penutup ini adalah berisi kesimpulan dan juga saran. Nah, kesimpulannya adalah pengembangan pendanaan LPDP melalui potensi kolaborasi dengan program Sustainability Mitra memiliki peluang potensi yang besar untuk meningkatkan keberlanjutan dan diversifikasi sumber dana abadi. Meskipun terdapat banyak tantangan seperti kurangnya mitra potensial, solusi seperti pemetaan data yang informasi yang masih minim, dan juga penilaian potensi mitra yang belum ada, serta penerapan pedoman keberlanjutan dapat menjadi langkah yang strategis dalam pengembangan pendanaan potensi melalui sustainability mitra dari mitra LPDP. Nah, untuk sarannya adalah dengan yang pertama membuka peluang investasi melalui potensi sustainability dengan adanya kerjasama terhadap jejaring global yang lebih luas, maka akan membuka salah satu pengembangan baru dalam kolaborasi LPDP yang lebih luas lagi, seperti melanjutkan diversifikasi investasi melalui pembelian emiten PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI, dan juga terhadap mitra Pertamina yang sangat sudah luas karena perusahaannya sudah besar gitu. Dan yang kedua, sarannya adalah perluasan jejaring global dengan adanya filantropi ataupun institusi yang lainnya untuk menghimpun alternatif sumber pendanaan baru atau hibah. Bagaimana caranya LPDP ini bisa melakukan perluasan jaringan global untuk dapat menghimpun alternatif sumber pendanaan maupun hibah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, adanya tata kelola investasi yang baik agar investasi dapat dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, dengan penyempurnaan dan persiapan pemenuhan yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama antar calon mitra LPDP. Jadi hal-hal tersebut tadilah yang menjadi kesimpulan dan juga saran-saran saya sebagai
mahasiswa magang di LPDP di divisi investasi pasar uang. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada dokumentasi terkait apa saja yang sudah saya lakukan, saya ikuti di dalam divisi saya, yaitu divisi DPU. Yang pertama, di foto yang pertama ini adalah presentasi saya terhadap CSR bank-bank mitra itu sendiri, CSR dari segi uh, sosial, ekonomi, maupun dari perusahaan itu sendiri, maupun lingkungannya juga. Nah, di sini saya melakukan presentasi terhadap tim divisi, apakah sejauh ini saya sudah menemukan beberapa program-program yang sesuai dengan akselerasi LPDP, dan juga untuk meningkatkan, untuk membuat keputusan investasi di DPU gitu. Nah, gambar yang kedua ini adalah gambaran meeting bersama Bank Mitra LPDP juga, yaitu Bank HSBC waktu itu, dan juga Bank DBS juga. Kemudian yang ketiga ada gambar potret terkait kegiatan seminar investasi di Parkhead Jakarta. Jadi waktu itu divisi saya itu divisi investasi pasar uang melakukan kegiatan membuat kegiatan seminar investasi berkelanjutan dengan uh, kolaborasi sustainability. Nah, yang keempat ini ada meeting bersama Direktorat Investasi, yaitu ada divisi pasar uang, divisi settlement, dan juga divisi pasar modal. Kemudian di sini kami berbincang-bincang terkait persiapan rapat kerja di tahun 2005 nanti, terus juga terkait acara kegiatan investasi ini, dan juga terkait kinerja dari per divisi itu sendiri. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari presentasi laporan akhir magang ini. Semoga dapat memberi insight baru terhadap LPDP maupun terhadap diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.